dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan itu Bapak Ibu 100% dividennya saya kembalikan lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Teman-teman, sesuai dengan tema yang kemarin tentang Mas Mono dan ya dengan kedekatannya dengan Pak Jaman atau Pak Yusuf Mansur, kali ini kita membahas masih tentang Mas Mono ya, dimana saya menemukan ya video yang ada sangkut pautnya gitu, dan nanti juga saya akan membahas tentang bisnisnya sedikit gitu. Walaupun saya katakan sekali lagi bahwasanya ini disclaimer dulu ya, ini bukan nuduh atau nggak apa, tapi saya katakan bahwasanya memang pertemanan Pak Jaman dengan Mas Mono ini udah lama, sehingga sering dibawa-bawa gitu. Nah, di video berikutnya nanti ada hal yang menurut saya lebih lebih sedikit ke pembuktian sih sebenarnya, bagaimana omongan Mas Mono tentang umroh. Nah, tapi kali ini kita bahas tentang bisnis dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas tentang bisnis kaitannya dengan Pak Jaman, kita lihat video dulu ya, yang pertama ini. Check it out. pemirsa di rumah juga, saya selalu jadi tumbal di sini, dibajak ya. Sebenarnya tidak ada skenario untuk tampil di sini. Oke, mungkin saya melihat dengan kacamata seorang entrepreneur aja, Ustadz. Jadi bahwa memang menjadi orang Islam itu harus kaya. Salah satunya adalah... Oke, itu video yang pertama ya teman-teman. Video yang pertama bahwasanya Mas Mono itu menjelaskan bahwasanya dia itu sering sekali dijadikan tokoh di acara tersebut ya, acara di stasiun TV itu ya, sering dijadikan tokoh berkali-kali, karena kan bukan sekali intinya kalau misalkan sering dijadikan. Nah, sekarang kita akan melihat video yang berkaitan dengan ya bisnis gitu. Oke, kita langsung lihat videonya ya teman-teman. Check it out. Kehadiran orang-orang seperti beliau dihadirkan Allah untuk menambah yakin bahwa apa yang dilakukan itu insya Allah menjadi benar adanya. Sok, lanjutkan. Iya, mungkin orang nggak tahu Ustadz, dan mungkin nggak mau tahu saya punya sisi lain. Jam 3 pagi waktu itu saya sudah ke pasar. Jam 4 saya sudah menyalakan kompor. Dan kadang harus menunggu azan subuh berkumandang baru saya menyalakan kompor. Saya tinggal di kontrakan yang 2,5 kali 3 meter. Disitulah dapur saya, tempat tidur saya, ruang tamu saya. Kadang kalau mau tidur saya kasih alas kardus di bawahnya. Tahun berapa itu? Sebelum Masehi kayaknya Ustaz. Karena kalau kisah saya ini disinetronkan Ustaz, tersanjung aja kalah. Sampai tersandung-sandung. Sebelum Masehi. Berarti manusia purba ya. Tahun 2001. 2001 ya. Yang saya ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Yang sehari cuma dapat duit 15.000, 20.000, dan kadang saya malu maghrib baru pulang. Nah, suatu saat saya dagang gorengan, ibu saya datang ke Jakarta, yang dulu saya kerja di kantor, pernah mampir karena saya tinggal di kantor. Dia ngelihat anaknya kerja di kantor, ya baju masuk, celana munjuk, ya kan. Gak ngerti artinya kan? Pokoknya enak lah lihat kerja di kantor. Nah, kok ketawanya telat Pak? Paham dia, paham. Aneh gak paham. Nah, dia melihat anaknya yang dibanggakan di sekolah yang paling tinggi ternyata dagang gorengan. Dia melihat sisa gorengan di meja. Saat itu juga ibu saya langsung pulang ke Madiun, ke Jawa Timur. Saya waktu itu sedih banget, ini tamparan kedua setelah bapak saya meninggal. Tidak ada yang bisa saya lakukan waktu itu, tidak ada yang bisa saya buktikan waktu itu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi saya seperti saat ini, saya masih punya orang tua, ibu saya yang masih sehat, dan kemarin juga sudah menunaikan ibadah haji, bisa melihat anaknya bisa seperti sekarang ini. Itu. Dan saudara-saudara juga, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Di satu sisi saya juga punya kuliner, saya juga punya pendidikan TK Khalifah dengan Mas Ivo juga.
Dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan dengan Ustadz juga saya punya saham travel umroh dan haji, dan itu Bapak Ibu 100% dividennya saya kembalikan lagi. Jadi saya ingin membantu mereka untuk mempermudah umroh dan haji. Satu sisi bahwa sedekah itu terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem tidak sedekah. Mantap. Masih mending diem-diem, terang-terangan tidak sedekah. Nah, begitu ya teman-teman. Itu tentang hubungan. Nah, jadi Mas Mono sendiri mengakui bahwasanya ada hubungan bisnis dengan Pak Jaman itu mengenai travel. Nah, travelnya itu ya namanya travel yang namanya agama ya, biasanya hubungannya travel agama ya haji dan umroh ya. Nah, sementara kalau misalkan travel haji dan umroh milik Pak Jaman, setahu saya Daku Travel itu namanya PT Alamin. Di sana ada PT Alamin ya. Nah, cuma kita ngebahas PT itu, kita ngebahas PT Daku Travelnya. Nah, teman-teman, kita bahas tentang sebenarnya Mas Moni itu kapan sih memulai bisnis, dan kita akan lihat nanti saya compare dari ini ya, dari sini sebenarnya nanti teman-teman bisa melihat Mas Mono sih apa sih sebenarnya mulai usaha atau bagaimana. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada namanya PT Panen Raya Indonesia. Ini akta perubahan. Di sini ada tertera ya, tertera mengenai perubahan. Nah, untuk akta data perseroannya sendiri itu tahun 2010 ya, bulan Mei. Nah, di sini akta perubahannya bulan Februari 2012. Nah, di sini pemegang sahamnya di sini ada Agus Pramono sebagai komisaris, terus Pedi Subaidi sebagai direktur, Hendi Setiono sebagai direktur utama. Nah, teman-teman, sebenarnya nggak ada masalah dengan bisnis itu ya. Kita cuma menjelaskan kenapa orang-orang ini sering, ya bukan menjelaskan ya, bertanya sebenarnya kenapa orang-orang ini sering muncul di sering membela Pak Yusuf Mansur itu karena kedekatan mereka itu udah lama dibangun gitu, dan ada kaitannya antara bisnis dan sedekah, ada kaitannya. Saya katakan sedekah ada kaitannya karena emang ada kaitannya. Misalkan seperti membuat sedekah nasional apa ya, hari sedekah nasional, mereka kan berkaitan. Saya nggak ngomong mereka terima sedekah ya karena saya nggak melihat langsung, cuma ada kaitannya hubungan sedekah itu dengan Pak Jaman dengan Mas Mono karena mereka bikin acara. Nah, teman-teman, jadi pada prinsipnya kaitan Mas Mono dengan Pak Jaman ini wajar ketika Pak Jaman itu disentuh sama YouTuber atau disentuh sama hukum atau sering disentuh sama media sosial walaupun itu bukan YouTuber ya. Intinya seperti itu lah. Nah, untuk misalkan kalau misalkan kaitannya dengan Pak Jaman masalah yang umroh itu nanti saya sediakan di video berikutnya ya. Kali ini saya bahas tentang bisnisnya aja, jadi kaitannya itu panjang. Wajar saja kalau Mas Mono itu kalau misalkan ada perdebatannya antara, ya mungkin lebih cocoknya itu pertanyaan gitu. Benar nggak sih Pak Jaman itu menggasak sedekah gitu? Ini kan pertanyaan. Benar nggak sih Pak Jaman menggasak sedekah? Pasti mereka membela habis-habisan. Sedangkan posisi misalkan Hari Sedekah Nasional itu mereka yang buat programnya gitu. Jadi wajar kalau misalkan netizen atau misalkan orang bertanya-tanya, mereka gasak sedekah nggak sih gitu? Karena apa? Karena apa ya? Kemungkinan seperti ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya. Kok nggak transparan gitu loh? Nah, itu dia pertanyaannya. Misalkan gitu, setahu saya ATC itu ditayangin ya gitu, ada WTP gitu ya, wajar tanpa pengecualian, itu juga bermasalah. Apalagi yang kalau misalkan gitu masyarakat banyak itu nggak lihat gitu. Saya sendiri belum lihat ya, tapi saya nggak tahu apakah itu ditampilkan di mana atau bagaimana, saya nggak tahu. Setahu saya ya saya nggak lihat untuk misalkan kayak program sedekah nasionalnya itu ya, Hari Sedekah Nasional.
Ya teman-teman, demikian video dari saya. Teman-teman ya bikin pertanyaan sendiri tentang kemanakah sedekah itu larinya, atau siapakah yang mau menerima manfaat itu, atau teman-teman bisa boleh bertanya juga sih, ya nggak salah sedekahnya siapa sih gitu, karena apa? Karena nggak transparan gitu, intinya seperti itu. Tapi bertanya ya, sekali lagi disclaimer, bertanya, jangan menuduh, karena menuduh itu nggak baik. Tuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Nanti kalau sedekah ya, kalau tetangga dulu ya.